Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nizar Fihri dari kelas B14. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan portofolio saya yang berisi tentang praktek mengajar mandiri pada tanggal 18 Mei 2026. Portofolio ini berisi gambaran kegiatan mengajar yang saya lakukan, mulai dari latar belakang, tujuan, materi pembelajaran, kemudian pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang diperoleh selama praktek mengajar. Beranjak ke slide kedua, latar belakang dan profil. Tentang praktek mengajar. Praktek mengajar mandiri itu merupakan kegiatan pembelajaran real secara langsung yang dilakukan di kelas guna melatih dan mengasah kompetensi kependidikan mahasiswa secara independen. Praktek mengajar mandiri juga merupakan salah satu bentuk latihan nyata bagi mahasiswa calon pendidik untuk mengembangkan kompetensi mengajar secara langsung di dalam kelas. Melalui kegiatan ini, saya tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga belajar mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang kondusif, memanfaatkan media pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Pengalaman ini menjadi sarana penting untuk menghubungkan teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya di lapangan. Jadi teori yang selama ini kita pelajari bersama beliau, Pak Faruk, kita aplikasikan di praktek mengajar mandiri. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan mahasiswanya yang ikut belajar dengan beliau ilmunya dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke slide ketiga, yaitu tujuan utama kegiatan. Tujuan utama kegiatan yang pertama adalah kompetensi holistik, yaitu mengembangkan 4 pilar utama kompetensi pendidik secara terpadu, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian diri. Kemudian perencanaan matang, melatih kepekaan dan kecakapan dalam menyusun administrasi skenario, rencana pelaksanaan, serta instrumen pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah suasana yang kreatif, menciptakan iklim pembelajaran kelas yang aktif, efektif, dialogis, partisipatif, serta menyenangkan bagi siswa. Apalagi bagi kita yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, selama ini kita selalu tahu bahwa mereka itu sangat hiperaktif. Makanya kita itu harus melakukan suasana yang kreatif, tidak membosankan bagi siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang cenderung masih kekanak-kanakan. Jadi pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan usia dan karakter mereka. Kemudian ada karakter reflektif. Apa sih karakter reflektif? Itu adalah membentuk pribadi calon pendidik masa depan yang reflektif, penuh inisiatif, kreatif, inovatif, dan berintegritas tinggi. Lanjut pada slide keempat, materi dan metode pembelajaran. Struktur materi keislaman. Materi ajar berfokus pada muatan kurikulum pendidikan agama Islam terpadu, seperti akidah akhlak, bahasa Arab, fikih ibadah, dan Al-Quran hadis. Dan ada juga metodologi interaktif seperti pendekatan aktif learning yang diimplementasikan untuk meningkatkan engagement siswa, seperti contoh ceramah interaktif, penyampaian konsep esensial yang lugas diselingi analogi bermakna, kemudian tanya jawab dan diskusi, memantik rasa penasaran dan wadah kolaborasi pemikiran siswa. Jadi kita selain ceramah itu harus melakukan tanya jawab dan diskusi supaya apa yang kita sampaikan kita dapat ketahui bahwa si siswa-siswi itu sudah memahami apa atau belum. Makanya diadakan sesi tanya dan jawab. Kemudian digitalisasi media, pemanfaatan perangkat visual digital agar belajar terasa kontekstual, seperti yang saya praktekkan di kegiatan belajar mandiri saya itu menggunakan media digital seperti laptop, karena proyektor di sekolah
belum tersedia. Jadi saya menggunakan apa adanya, yaitu menggunakan media laptop untuk pembelajaran. Kemudian slide kelima, pelaksanaan pembelajaran. Penyampaian materi terarah, menyajikan pokok bahasan materi secara logis dan menyisipkan analogi praktis sehari-hari agar gampang dipahami. Kemudian ada interaksi dan pengelolaan kelas, yaitu mengaktifkan peran serta peserta didik lewat kuis interaktif serta menjaga dinamika kelas tetap kondusif. Yang ketiga, optimalisasi media visual, memanfaatkan ilustrasi visual, bagan, dan rangkuman poin terstruktur untuk menunjang daya ingat visual siswa. Dan pada tahap pelaksanaan, saya berusaha menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematif dengan memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Waktu itu saya mengajar mandiri, praktek mandiri itu menerangkan tentang bab wudhu. Selain menyampaikan materi, saya juga mengaktifkan siswa melalui pertanyaan, diskusi, dan kuis dengan sederhana agar mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian untuk mendukung pemahaman siswa, saya menggunakan media visual seperti gambar, bagan, dan rangkuman materi. Dan ada tambahan juga, saya menggunakan videografi. Dan juga ada pengelolaan kelas juga menjadi perhatian utama agar proses belajar berlangsung tertib, nyaman, dan kondusif. Hasil praktek dan penutup. Kompetensi yang berhasil dikembangkan apa saja? Kegiatan mengajar mandiri ini memperkuat beberapa kecakapan krusial pendidik. Salah satunya adalah yang pertama, komunikasi edukatif efektif. Penyampaian bahasa yang santun, lugas, tegas, dan mudah dicerna anak didik. Manajemen kelas dinamis. Ketepatan penanganan siswa yang pasif maupun terlalu aktif. Yang ketiga, penyusunan desain instruksional. Kemampuan memetakan estimasi waktu dengan keanekaragaman materi. Yang kelima, yang keempat, evaluasi objektif. Pemetaan instrumen terukur pemahaman kognitif dan afektif siswa. Dari kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan peningkatan kompetensi. Pertama, kemampuan komunikasi edukatif dalam menyampaikan materi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah kemampuan manajemen kelas dalam menghadapi berbagai karakter siswa. Kadang-kadang siswa ada yang terlalu hyperaktif, ada yang terlalu pendiam, ketika ditanya diam saja, dan ada juga yang terlalu hyperaktif yang sifatnya itu tidak mau diam. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dan menyusun desain pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan alokasi waktu. Keempat, kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya menyebutkan atau membacakan kata-kata tentang motivasi belajar. Belajar hari ini, mengajar dengan hati untuk masa depan yang gemilang. Melalui praktek mengajar mandiri, terbangun modal berharga untuk bertumbuh menjadi pendidik profesional yang menginspirasi, kreatif, kokoh akhlak, dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, praktek mengajar mandiri memberikan pengalaman berharga dalam mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai guru yang kreatif, inspiratif, berakhlak baik, dan berdedikasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, terlebih kepada Pak dosen yang selama ini sudah memberikan materi dan memberikan tugas yang sangat bermanfaat kepada kami para mahasiswa. Semoga dengan pertemuan pada semester 6 ini dapat menjadikan saya pribadi dan juga teman-teman yang lain terus bisa mengembangkan diri agar lebih baik
untuk menjadi calon guru yang profesional. Semoga beliau, Pak Farouk, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak, barokah, manfaat, selamat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan ucapannya mungkin kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.